Kak Angga datang di acara Yatim Fest Pematang Udah Siantar. siap semuanya? Siap Kak Angga bagi-bagi coklat dulu apa duit dulu? Duit. Kok duit sih? Duitnya mau 10.000 apa 50.000? 50.000. Ya Allah, kecil-kecil mata duitan. 50.000 apa 100.000? 100.000 apa sejuta? Pernah minta duit sama mama nggak? Kalau minta 10.000 dikasihnya berapa? Gope, ibu kamu pelit. Kalau minta sama Allah, minta 10.000 dikasihnya berapa? Sejuta. Jadi milih dikasih sama orang apa sama Allah? Ya udah nggak jadi. Mau kakak ajarin cara minta sama Allah? Mau? Ada syaratnya. Siap ya? Jawab salam Kak Angga yang semangat. Siap? Yang jawab salamnya semangat, kakak doain jadi orang sukses. Mana di sini? Siapa di sini yang mau jadi orang sukses? Kok semangat? Masa saya lemes banget. Ini yang paling semangat kakak kasih kontainer nih. Siap ya? Angkat tangan sambil teriak saya. Siap? Coba. Siapa di sini yang mau jadi orang hutan? Orang hutan. Masa saya? Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Kak Angga butuh didoain, karena ketika kalian menjawab salam, kalian doain Kak Angga 3 kali. 3 sesuatu hal yang berharga. Ketika kalian jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya Allah semoga kakak jenggot yang mirip orang hutan. Seorang hutan. Ya Allah semoga kakak jenggot kau kasih apa? Keselamatan. Terus apa lagi? Rahmat. Terakhir keberkahan. Alamin. Sehat semuanya ya. Kakak cek semangatnya dulu boleh? Oke, coba tepuk 1. Kurang kenceng. Tepuk 1. Pakai suara ya. Nyek gitu. Siap? Coba tepuk 1. Tepuk 2. Ibu-ibu yang punya utang boleh ikutan, Bu. Insya Allah utangnya dijamin lupa. Bukan lunas. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk setengah. Itu kayak gitu. Kayak gini nih, liatin ya. Liatin. Tepuk setengah kan? Liatin ya. Jangan marah, puasa. Nih, tepuk setengah, siap. Emang cewek tuh gak sabaran. Siap ya nih. Tepuk setengah kan? Liatin ya. Nah gitu. Coba tepuk 1. Nyek. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk setengah. Lomba duduk paling rapi. Insya Allah nurut-nurut ya. Bagi-bagi duit dulu apa kenalan dulu? Apa yang pernah lihat kakak di TV? Nggak ada ya. Kok nggak terkenal aku? Apa nggak punya TV? Aku main sinetron ibu di RCTI. Ikatan Cinta. Kadang di Indosiar. Azab. Tayangnya pas mati lampu. Nama kakak Kak Angga, siapa namanya? Hah? Kakak kesini mau cerita, boleh? Kalau cerita mau yang lucu apa yang seram?
Lucu apa seram? Serem-serem nanti takut. 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 Takut, takut, takut. Takut. Enggak. Benar ya? Enggak takut ya? Saya sengaja nyuruh Bapak di depan biar Bapak bisa menyaksikan kebahagiaan mereka. Kalau di sana kan saya kayak ngedongengin Bapak. Kayak dongeng ke Bapak-bapak. Bayangkan mereka anak kita yang lagi bahagia ya. Dan mereka berharap kebahagiaan ini lebih lama. Benar? Kak Angga mau cerita serem boleh? Baiklah. Pada suatu malam. Kok ketawa sih, kan mau cerita serem. Di sebuah kuburan. Kok ketawa? Tuh, hantu Indonesia tuh wibawanya udah hilang. Iya, beda sama hantu luar negeri. Hantu luar negeri tinggalnya di kastil, hantu Indonesia di pohon. Hantu luar negeri terbang, hantu Indonesia ngesot. Kasihan kan? Loncat-loncat. Udah jangan ketawa, aku mau cerita serem. Ada kakek-kakek di sebuah kuburan. Kakeknya sudah tua, giginya tinggal 2. Ada jenggotnya. Udah lah, gak jadi cerita serem lah. Aku jauh-jauh dari Bogor ke sini tuh karena lagi pusing, Bu. Duit banyak, kebutuhan gak ada. Stres. Pusing aku cara ngabisin duit gimana. Nah, bukan sombong, itu doa, dosa. Angga minta sama Allah kayak gitu. Ya Allah, jangan kayak ibu itu, kebutuhan banyak, duit gak ada. Kagak minta sama Allah kayak gitu. Ya Allah, banyakin hartaku, sedikitkan kebutuhanku ya Allah. Banyakin rumahku ya Allah. Alhamdulillah di Bogor ada 10 rumah sayang. Kamar mandinya ada 49. Jadi tiap pagi Kak Angga pipis keliling kamar mandi. Yang Kak Angga pakai kira-kira 1 apa semua? 1. Terus ngapain Kak Angga pengen punya rumah yang banyak? Oke, betul. Biar hidup kita bermanfaat. Walaupun orang kaya pakai bajunya cuma 1. Ada orang kaya pakai baju sekali 4. Oke, kita bagi-bagi duit ya. Coba siapa yang mau uang? Siapa yang mau uang? Kayaknya mau lobet bang. Bang, Ariel Noah. Giliran Ariel Noah nengok. Mau lobet. Bogor ada 173 anak yatim dan penghafal Quran. Jandanya nambah ada 23. Ngapain lu tepuk tangan? Kenapa banyak ibu janda di rumah Kak Angga? Ya karena banyak anak yatim. Dan di sini Bu ada yang suaminya udah meninggal. Wow, ibu semangat banget. Dulu Kak Angga denger tadi hadisnya disampaikan tuh sama bapak. Anak wakafilul yatimi fil jannah. Siapa yang mencintai anak yatim nanti sama Rasul seperti 2 jari ini di surga. Aku bisa tetanggaan bareng sama Rasul. Maka setiap ketemu anak yatim aku bawa pulang. Kamu yatim? Iya, ikut aku. Kamu yatim? Ikut aku. Akhirnya waktu itu di rumah Kak Angga ada 5 anak yatim yang masih balita. Suatu hari ada anak di celana. Gak ada yang mau nyebokin. Terpaksa aku cebokin. Masih bau. Dan setelah itu udah 2 kali. Gak jadilah aku cerita. Setelah itu aku lagi. Setelah itu Kak Angga gak berani lagi ngurus anak yatim sendirian.
Setelah itu Kak Angga ngaku sama Allah, ya Allah, ngakunya doang sayang sama anak yatim, tapi nyebokin anak yatim kapok. Dan ternyata ada orang yang lebih berhak untuk tetanggaan bareng sama Rasul. Tahu siapa, Bu? Ibu lah, yang suaminya udah meninggal. Yang dulu pas suaminya meninggal nangis. Kenapa harus suamiku yang meninggal? Kenapa bukan suami tetanggaku? Gitu ya. Nah, suatu hari Kak Angga pulang nih, nyampe rumah. Assalamualaikum. Apaan sih, ketok pintu? Assalamualaikum. Lagi cerita ini, dibuka sama anak Kak Angga. Abi jenggot. Ditariknya jenggot aku. Ada anak namanya Udin. Siapa? Pas karena coklatnya cuma satu, Kak Angga teriak, siapa di sini yang mau coklat? Si Udin langsung angkat tangan, saya. Siapa itu? Udin. Anak yang kedua namanya Sakir, lagi main mobil-mobilan, mobil-mobilannya langsung ditaruh, langsung berdiri. Saya. Siapa anak yang kedua? Ada anak yang ketiga namanya Bila, lagi tidur di lantai 3, dia langsung loncat. Langsung lari meluk Kak Angga. Abi jenggot, aku mau coklat. Karena coklatnya cuma satu, dikasih ke siapa? Udin. Ke siapa? Hah? Udin apa Bilal? Kenapa Bilal? Soalnya Bilal anak aku. Soalnya Bilal gak cuma angkat tangan, dia lari datengin Kak Angga, makanya dia yang dapat coklat. Coba lomba duduk paling rapi. Nah, ternyata kalau pengen ditolong sama Allah juga harus gitu. Gak cuman, ya Allah aku pengen hutangnya lunas. Pas dengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah, subuh. Siapa yang kayak gitu? Hah? Mama? Oh iya, emang mama kamu. Dengar azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maghrib nonton Ikatan Cinta. Tapi ada orang yang ketika azan belum berkumandang, dia langsung datang ke masjid. Ya Allah, aku datang. Allah langsung meluk. Allah langsung nanya, butuh apa hambaku? Termasuk ayah bunda yang di depan nih, para tamu undangan yang Kak Angga yakin datang ke sini bukan karena diundang, tapi karena mereka mau bilang, ya Allah, aku lari datang ke sini karena bukan undangan panitia ya Allah, tapi karena butuh takjil gratis. Enggak ya. Aku pengen datengin anak yatim karena aku nggak pernah lihat wajah Rasul ya Allah, dan aku berharap bisa bertetangga dengan Rasulmu nanti di surga. Maka kita doain ya, ayah bunda yang di depan, semoga Allah takdirkan bisa bertetangga sama siapa? Rasul nanti di surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Aku cek semangatnya dulu ya. Siapa yang tadi pagi mandi sendiri? Kurang semangat. Siapa yang dimandiin tetangga? Oh iya, oh, kamu nggak mandi. Oh pintar nih, jujur. Jujur. Siapa lagi yang nggak mandi? Oh banyak sekali. Ulangin. Siapa yang tadi pagi mandi sendiri? Yang semangat, yang semangat. Siapa yang tadi pagi mandi pakai sabun cuci? Oh jujur, sabun cuci. Ibunya yang mana? Mana ibunya? Oh, bisa-bisanya anak dirinso. Ibunya bibir dimerahin, alis diitemin, lehernya belang. Giliran anaknya dekil mandi pakai rinso. Iya tahu, ibu kamu tuh semenjak ayah kamu meninggal jadi cantik. Dulu pas ayahnya masih hidup jarang dandan. Doain ibu ya, biar tetap sehat, amin ya. Kuat menghadapi ujian hidup, amin ya. Bisa kumpul sama ayah kalian nanti di surga, amin. Oke, kakak mau ngasih duit, tapi kakak mau milih sekarang. Yang ayah dan ibunya sudah meninggal,
Ada nggak? Oh banyak ya. Ayah dan ibunya sudah meninggal, tinggal sama neneknya. Neneknya jualan gorengan, punya utang ke bank keliling, rumahnya bocor, ada pintunya rusak. Ada nggak? Siapa? Yang ayah dan ibunya udah meninggal terus tinggal sama neneknya? Tinggal sama nenek. Mana? Ada nggak ini nih yang hijau? Iya, ciri-ciri tinggal sama nenek biasanya pakai baju kegedean atau kekecilan. Boleh berdiri saya? Siapa namanya saya? Tegar. Emang aku tahu semenjak kamu meninggal kamu jadi anak yang tegar. Kak Angga nanya sekarang ya, nama kamu siapa? Tegar. Iya, aku tahu. Kamu tuh emang tegar. Ayah meninggal, ibu meninggal, tegar kan? Iya kan, emang kakak juga berusaha tegar. Nah sekarang kakak nanya, nama kamu siapa? Tegar. Kalian tegar juga kan? Ayah meninggal kalian tegar kan? Tegar. Nama kamu siapa? Hah? Tegar. Capek aku. Udin aja lah ya. Ya udah, tegar. Tegar kelas berapa sayang? 4. Bentar lagi kuliah berarti ya. Dulu ayahnya meninggal pas kapan? Jam 5. Cerdas deh ya. Jam 5 subuh nak. Kapan? Jam berapa? Kapan waktu ayahnya meninggal? Pas aku masih TK. Pas ayahnya TK. Gimana ayah TK? Kapan? Pas saya masih TK. TK? Pas ayah TK cuy. Ayahnya TK. Oke, kalau ibu? Pas lahir. Ibu lahir langsung meninggal. Ya udahlah, tinggal sama siapa sekarang sayang? Nenek. Nenek. Neneknya udah tua? Ada di sini nggak? Nggak ada. Lagi main sinetron ya neneknya ya. Tegar mau uang nggak? Mau. Mau. Mau yang merah apa yang biru? Biru. Polos banget ya Pak ya. Apa nggak ngerti duit? Merah apa biru? Biru aja, Pak. Biru aja. Oke lah. Tawaduk kali anak nih. Yang gambar orang pakai peci apa gambar orang pakai jenggot? Ya udah, yang enteng apa yang berat? Yang berat. Ntar aku cari duit berat. Ibu ada duit berat? Perasaan aku nggak enak. Mana duit berat nih ha? Silakan duduk. Selamat. Bilang apa? Makasih, Pak. Rizkinya dari siapa? Dari Bapak, dari Allah. Dari siapa? Allah. Berarti bilang apa sama Allah? Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita tambahlah, masa enggak? Berapa? 2.000, masa 5.000? Bilang apa? Alhamdulillah. 5.000. Bilang apa? Alhamdulillah. 20.000. Bilang apa? Alhamdulillah. Karena bersyukur jadi coba kalau pas tadi kakak kasih gope dia malah ngeluh gope, kira-kira ditambah nggak? Enggak, tapi karena alhamdulillah gope jadi nih. Makanya lain kali kalau punya rezeki harus apa sayang? Bersyukur, nggak boleh ngeluh. Karena datangnya dari mana rezekinya?
Dari Allah nih, makanya sama Allah ditambahin. Kalau di rumah makannya sama tempe, bilang apa? Alhamdulillah tempe. Nanti Allah kirim apa? Ayam tahu. Nih, karena bersyukur ya. Bilang apa kau? Hah? Udah diam. Sini. Pengen nggak uangnya tambah banyak? Ya Allah. Tawadu banget. Pengen nggak jadi orang sukses? Pengen. Jadi orang kaya? Pengen. Bisa punya sekolahan? Sini aku bisikin caranya. Jangan bilang siapa-siapa. Ini rahasia kita aja. Siap? Duduk. Sini aku bisikin. Ini ilmu bisa bikin kamu punya rumah, punya mobil, punya umroh haji gratis. Kak Angga udah amalin ilmu ini. Kamu mau? Tapi janji jangan bilang siapa-siapa. Ya, sini aku bisikin. Janji ya, ini rahasia ya. Caranya sedekah. Gimana caranya? Sedekah. Punya duitnya? Mau sedekah? Yang mana yang mau disedekahin? Yang mana? Coba lihat yang mana? Pasti 2.000 diajari neneknya. Udah ini yang ini dulu nih, masya Allah ya, bagiin. Tuh ke teman kamu yang belum mandi dari pagi. Nah, yang gopek jangan, nggak boleh ngasih yang oke nih, gopeknya pegang. Itu nggak kasihan nih giginya. Dia sikat gigi pakai bataringan. Nih lagi nih. Tuh yang masya Allah, mana lagi? Kasih ke yang nggak minta. Ngasihnya ke yang gak minta tapi mukanya melas. Coba cari yang mukanya sedih. Nih, Masya Allah, barakallah. Masih ada sayang? Oh ya lagi lah. Kan kamu yang pengen sedekah. Tuh, ya Allah kasihan banget tuh. Nina buat beli rinsor gitu. Ini kasih, udah barakallah. Itu masih ada 50.000 apa 100.000 yang mana? Mau disedekahin nggak 50.000 sama 100.000-nya? Hah? Udah, Insya Allah ya, pelit. 50.000 lah minimal, atau yang mana yang 50.000 boleh. Nah, yang mana yang mau? Sini. Nih, mana? Tuh. Yang dia butuh, tapi nahan diri untuk minta. Paham ya Bu ya? Ibu nggak usah ke Pak RT, Pak minta raskin dong. Jangan. Nanti dikasih raskin banyak kecewanya. Mending minta sama siapa? Allah. Masih ada itu duitnya. Mau disedekahin nggak 100.000-nya? Udah Pak. Nih, dia sayang nggak sama duitnya? Sayang. Tapi saya lebih sayang sama dia. Coba lihat duitnya. Akhirnya saya paksa. Saya ambil duitnya dengan paksa dan saya kasihin ke anak ini. Insya Allah. Tinggal gopek kan? Dan itu cara Allah memperlakukan kita Bu. Ketika Allah kasih rizki, Allah suruh kita berbagi, tapi kita tahan. Akhirnya kita beliin rumah, rumahnya malah kebakaran. Dibeliin kendaraan, kendaraannya malah tabrakan. Dikasihin ke anak, anaknya malah nakal. Itu cara Allah ngeluarin harta kita dengan cara dipaksa. Tapi kalau kita keluarkan secara sukarela, ikhlas, siap-siap Allah kasih kejutan. Udahlah, duduklah. Yang nyuruh kamu sedekah siapa? Saya sendiri. Ada yang nyuruh? Siapa? Tuhan. Allah. Berarti yang gantiin sedekah kamu siapa? Allah. Allah. Yuk doa, minta ganti sedekah. Sini aku ajarin. Ya Allah, tadi Ada orang ganteng. ada orang ganteng Ngasih aku uang. ngasih aku uang Banyak kali. banyak kali, Tapi aneh. malah Suruh dihabisin. dia habisin, disedekahin, tinggal gopek, gantiin ya Allah, Lewat hambamu yang ada di ruangan ini, yang orang itu yang orang itu
engkau siapkan tiket haji, tiket umroh, dan tiket surga. Pilih ya Allah hambamu yang ada di belakang aku. Masing-masing sedekah 100.000. Aku tunggu ya Allah. Aku itu sampai 5. Ya semoga peka ya. Masya Allah, 1, barakallah. Mana lagi yang mau sedekah ke anak ini? Barakallah. Di belakang kamu tuh yang mana? Oh ini barakallah tuh. Masya Allah, barakallah. Ada lagi. Ternyata Allah nggak cuma ngasih yang di belakangnya, yang di depannya. Barakallah. Udahlah, cukup lah. Udah nanti lu kayak dadakan lagi. Ya boleh Bu. Barakallah. Bagi 2 lah, aku 1 Bu. Barakallah. Tuh, kalau minta sama Allah, Allah gak akan pernah ngecewain. Masya Allah. Dana, pulangnya sama Satpol PP ya. Duduk. Barakallah. Kenapa dia dapat uang banyak? Nih, ilmu dari Kak Angga. Pulang Kak Angga dari sini, amalkan 3 ilmu ini kalau pengen dapat uang banyak. Ada 3, ada berapa? 3. Pertama, bersyukur. Pertama apa? Bersyukur. Tadi pas dapat duit sedikit atau banyak dia bilang apa? Setelah bersyukur, buktikan dengan berbagi. Dengan apa? Tadi walaupun mukanya pucat gak ikhlas, dia bagiin duitnya. Dan yang terakhir, doa, minta sama Allah. Allah kasih tuh banyak. Siapa lagi yang mau? Oke, lomba duduk paling rapi. Yang duduknya rapi aku kasih coklat. Ciri-ciri duduknya rapi, enggak nafas. Mana yang enggak nafas? Nih enggak nafas. Siapa lagi yang enggak nafas? Wah, ini sampai pakai tenaga dalam. Nih, mana lagi yang enggak nafas? Masya Allah, barakallah. Oke, terakhir ya. Udah mau asar. Kakak mau ngajak kamu cerita sambil doa. Mau? Coba kakak mau tahu siapa di sini yang ayahnya udah meninggal? Ada, oh banyak ya. Yang tetangganya meninggal? Oh, banyak juga, oke. Sayang sama ayah? Siapa yang ayahnya meninggal pas di sekolahan? Pas kamu lagi sekolah ayahnya meninggal, bukan pas ayahnya sekolah. Kamu? Oke, disusulin sama siapa? Sama ibu. Ibu nyusulin, siapa nama kamu sayang? Siapa? Enzi. Insya Allah mirip seseorang. Tukang gorengan tetangga aku. Enzi di sekolah disusulin sama ibunya pas lagi belajar. Ibunya ke sekolah naik ini. Suara apa itu? Motor, kereta-kereta dari mana? Pas nyampe sekolah, Enzi, pulang yuk. Ih, orang aku lagi sekolah masa suruh pulang? Gak apa-apa, ibu udah izin. Enggak mau. Ayo pulang. Ya udah deh pulang. Pas nyampe depan rumah, tiba-tiba dia lihat. Hah? Aku ulangin ya. Pas Enzi dan ibunya nyampe depan rumah, tiba-tiba belum lihat bendera. Warna apa benderanya? Kuning. Oh, emang caleg Golkar. Warna apa? Ini gak jelas nih warna apa di sini. Kuning. Ih, mama, kok ada bendera warna kuning depan rumah aku? Itu siapa yang meninggal? Hah, takut. Gak apa-apa nak, kamu lihat sendiri. Enggak mau, takut. Akhirnya Enzi masuk ke rumah. Wah! Siapa itu?
Kamu lihat sendiri, nak. Enggak mau, takut. Coba kamu lihat. Enggak mau. Kamu lihat sendiri, tapi jangan dikagetin. Janji. Janji. Jangan dikagetin. Aku buka selimutnya, awas dikagetin. Kok kayak kena? Ada kumisnya. Bapak! Kayak gitu. Lebay. Kak Angga nggak pernah kehilangan ayah. Karena Kak Angga ditinggal ayah dari semenjak Kak Angga belum ngerti apa-apa. Tapi bukan karena meninggal. Kak Angga nggak bisa bayangin bagaimana rasa kalian ketika orang yang paling berharga dalam hidup kamu ninggalin di saat kamu udah paham. Kalau Kak Angga dulu ayah pergi ninggalin Kak Angga pas Kak Angga usia 2 tahun. Kawin lagi. Ayah Kak Angga nikah lagi, ibu Kak Angga sama. Jadi Kak Angga punya ibu 2, bapak 2, nenek 4. Kakek 4. Dan Kak Angga cuma tinggal sama nenek di kampung di kaki Gunung Ciremai. Makanya Kak Angga sekolah juga cuma sampai SD. Saya setiap datang ke satu kota, saya nyari anak yatim yang tinggal sama neneknya. Tahu kenapa? Karena saya tahu perjuangan nenek ketika ngedidik Kak Angga tuh berat banget. Sampai punya utang ke bank keliling. Setiap hari keliling kampung jualan gorengan demi Kak Angga bisa sekolah. Sampai celana pramuka Kak Angga dari kelas 3 sampai kelas 6 gak pernah ganti. Kelas 3 segini, kelas 4 segini, kelas 5 segini, kelas 6 segini. Akhirnya Kak Angga bilang sama Allah, ya Allah, ikuti Kak Angga, ini doa Kak Angga ya, insya Allah kalian juga bisa. Ya Allah, izinin kami lihat orang tua kami pakai kain ihram sebelum lihat mereka pakai kain kafan. Paham artinya sayang? Kamu bawa ibu kamu ke tanah suci sebelum kamu bawa ibu kamu ke liang lahat. Itu doa Kak Angga dulu. Makanya lulus SD Kak Angga jadi pembantu. Beruntung yang jadi istri saya. Saya yang masak, saya yang nyuci, saya yang ngepel. Giliran genteng bocor, dia yang benerin. Kak Angga jadi pembantu 2 tahun, jadi kuli bangunan 2 tahun, ngumpulin uang demi bisa berangkatin nenek umroh. Ternyata nggak bisa-bisa. Akhirnya baru Kak Angga belajar bisnis dari 2009 sampai 2011. Tiba-tiba Kak Angga jadi orang kaya dadakan. Gak lama bisnis Kak Angga tutup dengan sempurna, bangkrut. Akhirnya Kak Angga jadi gelandangan di Jakarta. Pas jadi gelandangan ada guru Kak Angga nasihatin, Angga coba cari ibu kamu. Enak aja, ibu ninggalin aku suruh nyari ibu, gak mau. Cari, surga kamu ada di telapak kakinya. Akhirnya Kak Angga cari kaki ibu Kak Angga, mana ya? Kak Angga datengin ibu, Bu maafin saya banyak salah sama ibu, doain saya agar saya bisa berangkatin nenek umroh. Ibu Kak Angga nangis. Dia bilang, ibu doain gak semoga kamu bisa berangkatin nenek umroh. Akhirnya Kak Angga ngasih training di sebuah perusahaan. Kak Angga dibayar 2M. Makasih mas. Cuma bilang makasih doang. Akhirnya yang punya perusahaan itu berangkatin nenek Mas Angga umroh gratis. Tapi nenek Kak Angga gak mau umroh gara-gara gak mau ditemenin. Takut nyasar katanya. Nenek mau umroh asal ditemenin sama kamu. Padahal Kak Angga gak punya duit. Akhirnya sama guru Kak Angga diajarin, coba kamu belajar apa tadi? Berbagi. Padahal waktu itu Kak Angga masih jadi gelandangan, makan nunggu dikasih sama orang. Kak Angga suruh belajar berbagi. Ikhlas gak kira-kira? Enggak, nyesek. Tapi ternyata orang yang lagi susah jauh lebih penting untuk berbagi. Akhirnya 2014 Kak Angga bikin yayasan sayang. Kak Angga berangkat umroh alhamdulillah hampir 5 kali. Dan doain Kak Angga tahun ini berangkat haji. Tahu gara-gara apa? Gara-gara lisan anak-anak yang sekarang ada di sini. Kak Angga bikin yayasan bukan karena orang kaya sayang. Kak Angga bikin sekolahan justru karena dulunya Kak Angga gak sekolah.
Kak Angga bikin yatim village karena dulunya Kak Angga nggak punya tempat tinggal. Maka Kak Angga doakan kalian semua yang sekarang diundang ke sini dikasih santunan, suatu saat kalian memberi ke orang lain lebih banyak. Amin ya. Tadi siapa yang ayahnya meninggal, nah? Oke. Siapa yang waktu ayahnya meninggal nangis? Yang waktu ayahnya meninggal marah? Nah. Insya Allah. Angga. Kak Angga mau titip coklat ini ke Putri. Titip apa ngasih? Titip. Putri, ini coklat Kak Angga. Titip ya sayang. Berarti itu coklat siapa? Putri. Kak Angga, kan Kak Angga cuma nitip. Tapi putrinya ngerasa seneng banget. Kemana-mana dibawa coklatnya, tidur sama coklat, sekolah sama coklat, mandi sama coklat. Seneng banget. Akhirnya ih, kok Putri jadi seneng sama coklat, jarang ngobrol sama aku lagi. Kak Angga datengin dong. Putri, boleh gak coklatnya kakak ambil? Gak boleh. Ini kan coklat aku. Gak boleh. Kira-kira Kak Angganya sedih gak? Marah gak? Kenapa? Itu kan coklat Kak Angga. Tapi kalau Kak Angga bilang, Putri, coklatnya boleh Kak Angga ambil? Putrinya bilang gini, ikuti Kak Angga. Kakak, ini kan coklat kakak. Kalau kakak mau ambil, aku ikhlas. Aku pasrah. Oke, akhirnya diambil deh. Kak Angganya seneng gak? Karena Kak Angga seneng, Kak Angga kasih apa? Kasih apa? Uang nih. Dan bukan cuman uang. Putri, coklat ini Kak Angga nggak pinjemin sekarang, tapi kakak kasih. Dan bukan cuman itu. Sepeda mana sepeda? Udah ada yang punya? Sepeda itu buat Putri. Sini sini. Kenapa tadi Kak Angga kasih uang, coklatnya dikasihin, sepedanya dikasihin? Karena apa? Putri ikhlas. Sekarang kakak nanya, ayah kamu punya siapa? Punya siapa? Kalau Allah mau ambil boleh nggak? Boleh. Jangan marah sama aku, kenapa ayah aku diambil? Aku kan masih butuh ayah. Jangan. Allah tahu mana yang terbaik buat kita.